Baiklah, selanjutnya kita akan menginjak topik kedua, yaitu diagnosis dan terapi obstructive sleep apnea yang akan dibawakan oleh Dr. Abdul Ghafir, Master of Science, spesialis saraf konsultan. Dr. Ghafir merupakan salah satu staf pengajar dari Departemen Neurologi Universitas Gadjah dan Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Beliau juga merupakan anggota divisi sleep dan ikut aktif dalam organisasi INASleep. Kepada Dr. Ghafir, kami persilahkan. Dokter masih di mute. Dok, suaranya dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dari IDI dan Perdosi yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan pada sesi sleep. Pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai diagnosis dan terapi obstruktif sleep apnea. Obstruktif sleep apnea menurut definisinya adalah tersumbatnya sebagian atau seluruh saluran nafas yang menyebabkan apnea dan hipopnea pada saat tidur yang diikuti dengan desaturasi oksigen dan diakhiri dengan fase arousal singkat. Sebenarnya terdapat tiga tipe sleep apnea. Yang pertama adalah OSA pada hambatan upper airway. Kemudian CSA, kurangnya tenaga untuk melakukan respirasi akibat inhibisi pusat respirasi sehingga lebih besar daripada eksitasi. Kemudian tipe campuran ya antara OSA dan CSA. Secara epidemiologis kita bisa melihat bahwa termasuk gangguan tidur terkait masalah pernafasan atau sleep related breathing disorder ini terbanyak. Prevalensinya bisa 936 juta penduduk. Mild moderat 425 juta, moderate to severe dan secara global pada usia 30-69 tahun. Prevalensinya meningkat seiring dengan peningkatan obesitas dan lebih banyak ditemukan pada sosial ekonomi rendah. Dan lebih banyak terjadi pada pria dan ditemukan pada wanita dan anak-anak. Pria dibandingkan wanita 3:1. Kita melihat beberapa faktor risiko OSA ya. Ada genetik faktor, ada gravity body position, upper airway anatomical abnormalities, obesitas, gangguan endokrin, merokok, alkohol, dan pemakaian obat-obatan. Kita bisa melihat patofisiologinya ya di sini pada saat awake normal breathing, kemudian pada saat sleep mulai apnea, nanti pada fase arousal bisa terjadi recovery dan repeat. Kita bisa lihat bahwa pada saat awake atau bangun, airway sempit dan terjadi kompensasi neuromuskular. Saat onset tidur akan terjadi hilangnya kompensasi neuromuskular dan berkurangnya aktivitas otot faring. Ini menimbulkan kolap airway, kemudian terjadi apnea dan akhirnya menimbulkan hipoksia dan hiperkapnia. Dan akan terjadi peningkatan usaha nafas, terbangun dari tidur, aktivitas otot faring kembali dan airway terbuka, dan akan terjadi hiperventilasi, hipoksia, dan hiperkapnia. Ini terus berputar. Akan mempengaruhi onset tidurnya juga. Nah, kita lihat bahwa pada sistem saraf, sinyal afferent efferent akan mempengaruhi otot dilator upper airway, sehingga menimbulkan kekuatan untuk menutup, ya. Nah, juga menimbulkan kekuatan membuka. Pada kekuatan menutup terjadi fitur fisiologis peningkatan tekanan negatif intraluminal, tegangan permukaan, gravitasi, dan tidur. Manifestasinya pada obesitas, peningkatan lebar leher dan melebati pada skor tinggi, kemudian postur supine. Kemudian pada kekuatan untuk membuka fitur fisiologis aktivitas tonik dan fasik pada upper airway, sadar, manifestasi klinisnya tubuh ideal, hingga leher menurun dan skor melebatinya rendah, kemudian postur non supine. Dipengaruhi juga oleh usia, jenis kelamin, dan komorbiditas dari gangguan tidur. Nah, gejala klinik OSA itu
bisa snoring, gasping, snorting, not breathing, fragmented sleep, kemudian sleep maintenance, nocturia, bedwetting, dan night sweat. Daytime-nya bisa excessive sleepiness, fatigue, morning headache, gangguan memori atau konsentrasi, kemudian gangguan mood dan iritabilitas, kemudian penurunan libido. Rasa kantuk berlebihan atau daytime sleepiness, fragmentasi tidur, sulit konsentrasi, nyeri kepala pada pagi hari, insomnia, kemudian udah terbangun gangguan memori, gangguan mood, dan sebagainya. Pada pemeriksaan fisik bisa dilihat body mass index-nya lebih dari 1 sama dengan 30 kg persegi atau obesitas, kondisi kelainan kraniofaringal bisa ditemukan, leher besar dan tebal ya lebih dari 17 inci atau 40 cm. Lingkar perut besar pada wanita di atas 95,5 cm dan laki-laki di atas 100,5. Kemudian dilakukan screening dan diagnosis OSA. Screeningnya bisa melalui tool assessment, snoring score, kemudian stopping questionnaire, dan Berlin questionnaire. Diagnosis ditegakkan dengan menghitung AHI score, RDI score, dan OD score. Bisa dilakukan juga pemeriksaan polisomnografi. Langkah untuk mendiagnosis OSA adalah pertama, jika curiga pasien ke arah OSA, maka dilihat ada daytime sleepiness-nya, ada snoring tidak, ada gasping enggak selama tidur, dan faktor resiko seperti laki-laki, obesitas, dan peningkatan usia. OSA bukan diagnosis yang berangkat hanya dari klinis. Pemeriksaan objektif diperlukan pemeriksaan polisomnografi. Terdapat beberapa scoring untuk menilai faktor risiko dari OSA, yaitu Stopbank, ESS, dan Berlin questionnaire. Gold standarnya tetap hasil pemeriksaan polisomnografi semalaman. Dilihat di situ ada pemeriksaan EG, OG, EMG, dan EKG. Beratnya penyakit ditentukan dengan AHI, ya, apno hipopno index, atau jumlah respirasi abnormal selama tidur. Ini bisa lihat snoring score-nya, ya. Ini snoring score itu merupakan self assessment untuk pemeriksaan tidur, ya. Nanti ditanyakan apakah mengorok keras selama tidur. Nanti dia yang isi pasiennya, ya. Apakah mengalami kondisi sesak atau nafas selama tidur. Apakah merasa lelah, pening pada saat terbangun, ya. Apakah sering lelah atau lemas selama berjam-jam. Apakah tertidur pada saat duduk, ya, lihat TV, apakah sering memiliki problem berkonsentrasi. Bisa ditanyakan pada teman satu kamar tidurnya, ya. Teman satu kamar tidurnya yang mengetahui tentang apakah ada gejala snoring pada pasien. Jika memiliki satu atau lebih gejala tersebut dan memiliki risiko tidur obstructive sleep apnea, memiliki risiko tinggi obstructive sleep apnea, maka juga ada overweight, memiliki leher besar, atau mengidap hipertensi, maka risikonya akan semakin tinggi. Kemudian ada juga stopping questionnaire. Ini bisa melihat apakah ada mendengkur keras, apakah merasa letih letu setelah mengantuk di siang hari, apakah pernah memergoki henti napas saat tidur, apakah mengalami atau sering diberi tindakan saat menderita tekanan darah tinggi. Kemudian yang banknya itu pemeriksaan BMI, ya, usia lebih dari 50 tahun, lingkar leher lebih dari 16 inci, jenis kelamin pria. Ini nanti di total, ya. Totalnya dilihat dari ya atau tidaknya. Jika ianya 0 sampai 2, maka risiko rendah untuk terjadinya OSA. Jika skornya 3 sampai 4, risiko sedang mengalami OSA. Jika skornya 5 sampai 8, risiko tinggi mengalami OSA. Ini Berlin questionnaire, ya. Ada pertanyaan mendengkur, kemudian dengkurannya seperti apa, seberapa sering mendengkur, kemudian apakah mengganggu orang lain mendengkurnya, apakah orang lain pernah menemukan ada henti nafas. Kemudian seberapa sering mengalami keletihan setelah tidur, setelah bangun pernah mengalami lelah atau letih, kemudian pernahkah terkantuk atau tertidur ketika mengendarai kendaraan, kemudian seberapa seringnya, apakah memiliki risiko tekanan darah tinggi. Nah, ini bisa dilihat itemnya, dikumpulkan, kemudian kuesioner yang terdiri dari 3 kategori ini
berhubungan dengan risiko sleep apnea. Nanti jika risiko rendah OSA jika hanya satu kategori atau tidak ada yang positif. Risiko tinggi OSA jika ada 2 atau lebih kategori dengan skor positif. Kita bisa melihat dari pemeriksaan polisomnografi, ini merupakan gold standar untuk menegakkan diagnosa sleep apnea. Terdapat beberapa komponen yang dinilai untuk dapat membedakan apakah termasuk tipe sleep apnea yang OSA, CSA, atau yang tipe campuran. Di sini ada pemeriksaan EEG-nya, EOG-nya, ECG-nya, ya. Ada pemeriksaan pulse oximetrinya, ada pemeriksaan EMG pada limnya. Kemudian salah satu untuk mengukur untuk adanya OSA adalah dengan apnea-hypopnea index. Apnea obstruksi komplit dari airflow. Di sini event apnea bila airflow-nya berkurang lebih dari 90% selama lebih dari 10 detik. Hypopnea adanya gangguan respirasi yang menyebabkan penurunan airflow, disebut hypopnea. Penurunan tekanan di nasal minimal 30% dibandingkan dengan pre-event, penurunan tersebut lebih dari 10 detik. Kemudian desaturasi lebih dari 3% atau adanya fase arousal pada EEG. Sensitivitasnya itu 68-94%, spesifitasnya 80-89%. Kemudian interpretasinya itu pada dewasa kurang dari 5 event per jam itu normal, 5-15 event per jam OSA ringan, 15-30 event per jam OSA sedang, sedangkan lebih dari 30 event per jam OSA berat. Kemudian interpretasi pada pediatri 1-5 event per jam OSA ringan, 5-10 event per jam OSA sedang, lebih dari 10 event per jam itu sudah masuk OSA berat pada pediatri. Kemudian kita lihat juga oksigen desaturasi indeks atau OD. Jumlah kejadian turunnya saturasi oksigen lebih atau sama dengan 4% dari rata-rata saturasi oksigen selama tidur minimal 120 detik. Dikatakan satu episode bila minimum turunnya saturasi bertahan selama lebih dari 10 detik. Jumlah kejadian desaturasi tersebut dihitung tiap jamnya. Ada beberapa episode. Nah, interpretasinya menurut beberapa jurnal dikorelasikan dengan skor AHI adalah menurut Chen et al. Tahun 2021, OD lebih atau sama dengan 5 per jam dengan berkorelasi dengan AHI lebih atau sama dengan 5 per jam masuk OSA ringan. OD lebih atau sama dengan 15 per jam berkorelasi dengan AHI lebih atau sama dengan 15 per jam masuk OSA sedang. OD yang lebih dari atau sama dengan 30 per jam berkorelasi dengan AHI lebih atau sama dengan 30 per jam atau masuk kategori OSA berat. Jadi penilaian interpretasi adanya OSA dengan bisa melihat dari OD, oksigen desaturasi indeks, atau bisa melihat dari AHI. Bagaimana melihat respiratory disturbance index? Respiratory event related arousal atau RERA, kejadian gangguan respirasi yang tidak memenuhi kriteria apnea atau hypopnea. Disebut satu event RERA bila terdapat datarnya tekanan gelombang nasal lebih dari 10 detik pada peningkatan respiratory effort yang menyebabkan arousal. Rumus RDI ada di slide selanjutnya. Ya. Interpretasi RDI-nya itu RDI kurang dari 5 masih normal, RDI 5-15 masuk OSA ringan, RDI 15-30 OSA sedang, dan RDI lebih dari 30 masuk OSA berat. Nah, ini perhitungannya ada di sini. Nah, kalau kita lihat interpretasi AHI kurang dari 5 itu apnea normal. Yang 5-15 sudah masuk OSA ringan, 15-30 OSA sedang, lebih dari 30 apnea itu OSA berat. Ini diagnosis OSA bisa melihat dari parameter AHI, ya, bisa melihat dari polisomnografi. Ya. Jadi dari polisomnografi bisa melihat dari parameter AHI dan RDI. Ya. Nanti kita bisa tahu AHI 15-14 dan atau satu atau lebih kondisi yang berhubungan dengan gangguan tidur. Atau AHI lebih atau sama dengan 15 per jam, RDI 5-14 per jam, dan atau satu atau lebih kondisi yang berhubungan dengan gangguan tidur. Atau dengan RDI-nya lebih atau sama dengan 15 per jam. Ini kita bisa melihat alur diagnosisnya. Ya. Dan sama seperti tadi ya, pemeriksaan itu. Ya.
dari diagnosis klinis, kemudian di pemeriksaan laboratorium dengan polisomografi, kemudian kita lihat skornya AHI ya. Kemudian dilihat juga kriteria tadi. Kemudian apakah perlu dilakukan tata laksana untuk OSA ya? Di sini pada polisomografi dihasilkan AHI-nya kurang atau sama dengan 5 atau lebih besar dari 10 RDI plusnya. Apakah ada excessive daytime sleepiness? Jika ada, lakukan treatment. Tetapi jika tidak terjadi lebih dari 10 RDI dan excessive daytime sleep-nya enggak ada, kita tidak melakukan treatment. Kemudian pada AHI 6-14, jika ada simptom atau sequel, maka dilakukan treatment. Jika tidak ada, bisa dilakukan mission critical worker. Nanti dilihat critical worker jika ada treatment, jika tidak ada no treatment. Kemudian untuk AHI yang lebih atau sama dengan di 15 dilakukan treatment. Komplikasinya dari gangguan obstruktif sleep apnea adalah multi organ ya. Bisa menyebabkan hipertensi, aritmia, myocardial infarction, pulmonary hypertension, insulin resistant, congestive heart failure, bisa juga terjadi cerebrovascular event, erectile dysfunction, dan motor vehicle phases, dan juga bisa menyebabkan depression. Bagaimana manajemen OSA? OSA muncul ketika tidur terlentang, gunakan wedge pillow position ya, non supine. Kemudian terapi perilaku dengan weight loss, penurunan berat badan, olahraga, kurangi alkohol dan rokok. Kemudian bisa dilakukan pemasangan CPAP. Ini untuk mencegah kolapsnya jalan nafas. Kemudian bisa juga dilakukan dengan oral appliance, membuka mandibula, membesar faring. Efektif pada OSA ringan sedang yang gagal menggunakan CPAP. Kemudian ada terapi bedah dengan radiofrekuen uvular ablation atau uvulopalatofaringoplasti. Bila terjadi EDS, bisa dipertimbangkan obat stimulansia. PEPS terapi itu fungsinya untuk menjaga tekanan positif dan stabilisasi pada upper airway, mencegah kolaps faring. Indikasinya pada semua severitas OSA ya. Jika AHI lebih atau sama dengan 5 dan klinis muncul, atau AHI lebih atau sama dengan 15 tanpa melihat klinisnya, atau juga bisa juga dan pada pekerjaan tertentu, misalnya supir, pilot, militer, polisi, dan sebagainya. Mode yang digunakan adalah CPAP, BPAPS, APAPS, ASV. Yang pertama digunakan adalah model CPAP. Memang ada keuntungannya, tapi ada efek sampingnya adalah mulut menjadi kering, tidak nyaman, dan hidung mampet. Non-adherent biasanya pasien cenderung tidak rutin memakai alat ini sehingga butuh penemuan terapi lainnya. Hanya sekitar 20-40% tidak rutin. Bisa terjadi EDS, peningkatan blood pressure, dan gangguan psikomotor. Oral appliance bisa terdapat 2 alat yang dapat diusulkan, yaitu MASH, mandibular advanced splint, kemudian RTD, tongue retain device. Indikasinya pada pasien yang intoleransi dengan PAPS terapi. Kontraindikasinya adalah pada severe OSA, desaturasi, pada CSA, juga pada kondisi gigi, misalnya pakai behel, PMD, dan sebagainya. Alur pemasangan oral appliance ya, saya kira ini spesialistik sekali ya pada tapi tujuannya adalah membuka upper way lebih baik. Kemudian ada juga terapi yang terbaru dengan hypoglossal nerve stimulation. Stimulasi nervus hypoglossal secara invasif, ini dilakukan dengan operatif, dapat menstimulasi otot intrinsik dan ekstrinsik lidah untuk dapat membuka airway. Indikasinya pada OSA derajat moderate sampai severe yang tidak toleransi dengan CPAP usia. Kemudian kontraindikasinya adalah tipe CSA, BMI lebih dari 32 kg per kubik. Ya, kemudian complete concentric collapse.
Kemudian terapi TENS juga bertujuan untuk menstimulasi nervus hipoglossus dan otot lidah secara non-invasif dengan stimulasi elektrik secara transkutan. Dosisnya 3 kali per minggu selama 1 bulan. Ya. Efek sampingnya lebih minimal, tetapi efikasinya kurang bila dibandingkan dengan hypoglossal nerve stimulation. Nah ini kita lihat ada meta-analisis dari electric stimulation. Ya. Stimulasi elektrik HNS dan TENS secara efektif dapat mengurangi AHI. HNS memiliki efikasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan TENS. Ini dari meta-analisis. Kemudian terapi farmakologis OSA, pertama stimulatory respiratory drive dengan theophylline atau acetazolamide. Kemudian menurunkan kolap airway dengan desipramin, antimuskarinik atau oxybutinin, kemudian non-adrenergik atau atomoxetin. Kemudian bisa juga dilakukan persistent sleepiness atau modafinil. Kemudian kanabis juga masih tanda tanya. Ini kita lihat ya hasil dari farmakoterapi, efek dari dronabinol pada obstruksi sleep apnea. Ternyata dronabinol menurunkan AHI ya, kira-kira 10,7 plus minus 4 ya. Evan 10 plus minus 4 Evan per jam dengan dosis yang 2,5 dan 10 per hari. Donibol pada 10 mg per hari menurunkan SS score ya, dari baseline-nya. Kemudian di sini disimpulkan bahwa dibandingkan placebo ternyata dronabinol berhubungan dengan penurunan AHI, kemudian memperbaiki self sleepiness, kemudian secara umum lebih baik greater overall treatment satisfaction. Kita juga bisa melihat jadi terapi acetazolamide ya. Ternyata short term acetazolamide memperbaiki baik OSA maupun CSA. Terapi operatif ya dari bedah mulut yang ya uvulopalatopharyngeoplasty, kemudian dengan genioglossal advancement. Prognosis OSA itu pada fragmentasi tidur atau hiperkapnia, jika terjadi komplikasi kardiovaskuler akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Atau jika komplikasi terjadi excessive daytime sleepiness juga bisa meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitasnya. Konsekuensi dari EDS adalah angka KLL meningkat, peningkatan kecelakaan kerja, performa kerja menurun, menimbulkan depresi atau gangguan kualitas hidup dari penderita. Take home message-nya adalah pasien dengan curigaan OSA dapat dilakukan screening dengan tool assessment, kemudian diagnosis didekatkan dengan menggunakan polisomnografi. OSA merupakan penyakit yang banyak komplikasi berat, namun tata laksana yang ada cukup menjanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.